Exposure triangle atau segitiga exposure merupakan istilah yang merujuk pada tiga elemen dasar pada exposure, yaitu aperture, shutter speed, dan ISO. Tenang, meskipun terkesan teknis banget, tapi ini sangat mudah dipahami. Ketiga elemen ini saling berkaitan dalam proses masuknya paparan cahaya sinar ke dalam kamera. Sebelum mencapai sensor gambar, proses ini disebut exposure. Perubahan yang terjadi pada satu elemen exposure dalam berdampak pada perubahan elemen lainnya, sehingga tidak bisa hanya mengatur satu elemen saja, namun perlu melibatkan elemen lain dalam membentuk exposure. Gue ingin menjelaskan pesan dari segitiga exposure adalah menyeimbangkan intensitas cahaya yang masuk ke dalam kamera melalui tiga metode yang berbeda. Berikut merupakan pengertiannya. Yang pertama ada aperture. Aperture adalah seberapa banyak cahaya yang masuk melalui lensa, sangat penting terhadap efek deep of field atau bokeh. Yang kedua ada shutter speed. Shutter speed adalah kecepatan waktu aperture terbuka dalam menerima cahaya yang masuk. Yang ketiga ada ISO. ISO adalah tingkat sensitivitas kamera, sensor kamera. Gua bakal ngejelasin masing-masing dari tiga elemen tersebut secara singkat dan tidak terlalu teknis. Tapi sebelum dijelasin lebih lanjut, bisa dilihat gambar ini untuk pengaruh dari masing-masing elemen terhadap exposure. Jadi bisa dilihat apabila kita memakai kamera dan mengatur aperture ke angka rendah seperti f4 ke bawah, maka hasil yang didapatkan akan menjadi lebih bokeh dengan fokus utama pada objek dan background yang blur. F yang dimaksud ini adalah f-stop, dan apabila semakin kecil angka f-stop tersebut, maka akan semakin besar bukaan lensa dan sebaliknya. Bagi lu pada yang suka foto objek berupa manusia, portrait disarankan untuk menggunakan f-stop yang lebih kecil sehingga menghasilkan foto lebih indah dengan efek bokeh. Sementara lu pada yang suka foto objek berupa gunung, bangunan, atau alam, landscape, maka disarankan untuk menggunakan f-stop yang lebih besar dari f8 hingga f32 untuk menghasilkan detail yang lebih jelas. Untuk setiap bagian objek foto, shutter speed mengatur durasi bukaan jendela sensor ketika menerima paparan cahaya sebelum menutup kembali. Semakin lama shutter speed terbuka, maka semakin banyak intensitas cahaya masuk ke dalam film atau sensor, sehingga menghasilkan foto lebih terang. Shutter speed diukur dengan satuan S atau second dan dinyatakan dalam 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, dan 1/2. Artinya, semakin tinggi shutter speed kalian seperti 1/500 dan 1/250, maka semakin cepat jendela sensor akan membuka lalu menutup kembali, dan hasil gambar yang dihasilkan akan lebih tajam. Apabila mengambil foto air terjun dengan nilai shutter speed tinggi seperti 101,125, maka air terjun yang didapatkan akan seperti beku, karena jendela sensor hanya membuka selama 0,125 detik untuk menangkap gambar objek bergerak pada foto. Sebaliknya, kalau menggunakan shutter speed rendah, maka efek yang timbul adalah gambar foto blur akibat kamera yang menangkap foto membutuhkan waktu beberapa detik. Untuk kalian yang mau menggunakan shutter speed rendah, maka sangat disarankan untuk menggunakan tripod supaya hasil kamera tidak goyang dan blur. ISO adalah tingkatan sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Semakin rendah nilai ISO, maka hasil foto akan semakin gelap. Sebaliknya, nilai ISO semakin tinggi, maka semakin terang foto yang dihasilkan. Namun apabila nilai ISO semakin tinggi, maka akan menghasilkan gambar yang banyak noise atau bintik hitam pada foto. Sedangkan semakin rendah nilai ISO, maka akan semakin jernih foto tersebut, sehingga apabila mengambil gambar diusahakan untuk mencari cahaya yang baik, buatan ataupun alami, cahaya matahari, untuk tetap mengusahakan nilai ISO yang digunakan tetap rendah. Jadi bagaimana cara mengetahui exposure yang tepat untuk mengambil gambar?